Bentar, kita buka saja untuk acara salim hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji dan rahmat hanya milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dan tentunya untuk menimba ilmu ya nanti insya Allah bersama Teh Wiwi Kulansari. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, serta kita selaku umat. Untuk memulai pertemuan kali ini supaya lebih berkah, ada baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mirna. Mirna ini baru gabung di Salimah PC Antapani. Beliau juga berprofesi sebagai dokter gigi. Mangga Teh Mirna, dipersilakan. Misalnya sudah hadir? Mangga Teh Mirna, bisa mendengar suara saya? Kenaon? Pasien siapa? Sambil kita menunggu, ada Teh Mirna? Selamat datang Teh Feti. Hatur nuhun, selalu difasilitasi. Subhanallah. Sambil menunggu Teh Mirna, mungkin boleh memutar video dulu mungkin ya, Teh Rani. Sambil menunggu Teh Mirna. Kan tadi udah. Video. Kayaknya udah enak di situ.
Ya, terima kasih sahabat Salimah yang telah hadir di sore hari ini untuk mengikuti kajian online dengan Teh Wiwi Kulamsari dengan tema Yuk Cinta. Mau jadi itu teh. Itu teh. Oh iya, aku nu kamari. Mohon maaf tadi saya mute ya. Tadi siang perlu saya sampaikan, tadi siang Salimah baru saja meluncurkan acara tiap hari mengaji bersama Ustadz Yudi. Kenapa kita perlu mengaji? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada kita untuk kita supaya bisa mengkaji gitu ya. Sebelumnya saya minta kepada Teh Rani untuk memutarkan video tentang mengaji ya, tiap hari mengaji. Mangga Teh Rani.
Alhamdulillah. Tadi siang saya perlu informasikan bahwa Salimah Antapani baru saja mengaji setiap hari. Kenapa kita perlu mengaji setiap hari gitu ya? Karena kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah hari ini Teh Mirna sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan membacakan tilawah Al-Quran. Mangga kepada Teh Mirna supaya lebih berkah. Iya, terima kasih Teh Dian. Ya, mangga Teh Mirna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul 'azim. Quran Surat An-Nahl ayat 111, artinya, ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Turun Teh. Atas kemudian Ya. Di sini maaf ya, lup-lup Teh Mirna. Bisa ya? Oh, sinyal saya tadi kedengaran. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Mirna yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Mohon maaf, ini di sini ternyata hujan deras ya, Teteh. Jadi agak terganggu di sini jaringannya. Ya. Selanjutnya akan ada pemaparan program Departemen Dakwah oleh Teh Mae. Mangga kepada Teh Mae dipersilahkan. Teh Mae sudah hadir? Iya, sudah Teh Dian. Oh iya. Mangga. Alhamdulillah, Sakina Teh Dian sebelumnya. Baik, sebagaimana tadi di awal, maaf, saya perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dian kedengaran nggak? Kedengaran, waalaikumsalam. Oh, ya. Terdengar Teh Mae jelas. Ya. Saya Mae dari Salimah Antapani Bandung. Di Salimah Antapani Bandung, saya membantu di bidang dakwah. Insya Allah tadi siang kita sudah launching gerakan mengaji setiap hari. Jadi ini dalam upaya mensiasati beberapa kegiatan yang selama masa pandemi vakum. Nah, akhirnya kita bersepakat siang tadi kita meluncurkan sebuah program mengaji setiap hari yang insya Allah ini diwadahi langsung oleh bidang Departemen Dakwah di PC Antapani. Kedepannya kegiatannya insya Allah program mengaji setiap hari ini memfasilitasi ibu-ibu
bapak-bapak pun kalau boleh, kalau mau bisa bergabung, bahkan anak-anak pun bisa ikut bergabung dalam komunitas mengaji setiap hari ini. Apa saja yang bisa didapatkan, insya Allah nanti kita di sana bisa berbagi ilmu, berbagi semangat, karena sebuah kebaikan, sebuah amalan jika kita tidak memiliki teman partner gitu ya, apalagi komunitas, maka yang dirasakan oleh saya secara pribadi mudah untuk melempem gitu, luntur gitu. Jadi semangat hanya sehari 2 hari, kemudian kedepannya kadang kita merasap lagi gitu. Nah, berkaca dari itulah maka kami Departemen Dakwah menginisiasi adanya gerakan mengaji setiap hari ini, terutama khususnya buat di lingkungan warga sekitaran Antapani. Tapi besar harapan kami, insya Allah ini sangat terbuka untuk umum, bahkan di luar daerah Kota Bandung pun sudah ada yang bergabung. Kalau tidak salah Depok, Jakarta juga sudah ada yang ikut dalam komunitas grup mengaji setiap hari ini. Dan setiap bulannya pun insya Allah nanti kita akan berbagi ilmu, kami undang ustadz-ustazah yang memang kompeten di bidang Quranan gitu. Jadi nanti dalam bentuk sharing ilmunya kuliah lewat WhatsApp gitu. Nah, apalagi yang didapatkan keuntungannya ketika bergabung dengan komunitas ini, selain menambah jumlah saudara, kemudian insya Allah mudah-mudahan semangat kita pun akan senantiasa terjaga dengan bergabung di komunitas ini. Kemudian kita menambah jaringan juga. Nah, selanjutnya yang lebih utama adalah menambah ilmu gitu ya. Insya Allah nanti setiap harinya di komunitas ini akan senantiasa dikontrol, karena setiap hari nanti para peserta yang tergabung dalam grup komunitas ini memberikan laporan berupa apakah kita sudah tilawah pada hari itu gitu. Nah, berbeda dengan yang lain, dengan komunitas yang lain, kalau komunitas mengaji setiap hari, kami di sini tidak mentargetkan berapa banyak. Dari sisi kuantitas kita belum mengejar ya. Cuman kita yang diharapkan adalah melatih diri dulu untuk senantiasa bisa continue, bisa istiqomah, bagaimana setiap hari bisa interaksi dengan Al-Quran. Minimal lewat dengan membacanya itu gitu. Tidak ada targetan sama sekali, silakan saja. Kalaupun memang bisa dalam 1 hari 1 juz, itu lebih baik, mangga. Kalaupun bisa hanya baru bisa 5 ayat, atau mungkin bahkan 3 ayat, 1 halaman sehari pun itu tidak masalah buat kami. Yang penting kita ada interaksi dulu gitu. Itu tujuan hal yang ingin kami tanamkan dulu dalam diri kami sebagai pengelola dan teman-teman semua yang akan ikut bergabung. Apalagi ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah sebanyak, kalau yang terdaftar pada gelombang 1 sudah ada 62 orang yang ikut dalam komunitas grup mengaji ini. Besar harapan kami ke depan ada dari peserta semua di sini, atau mungkin para peserta di sini bisa menjadi penjembatan sehingga kami nanti memiliki partner atau sponsor yang bisa lebih mendorong, mempush kita untuk lebih semangat. Nah, dari para sponsor itu mungkin nanti kita akan ramu lagi formulasinya seperti apa. Nanti kita, ini besar harapan kami ya, nanti kita akan mengumpulkan poin-poin dari para peserta, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, sehingga nanti kami memberikan reward gitu. Besar harapannya seperti itu ke depannya. Selanjutnya untuk info lebih lanjut, mangga nanti bisa chat lewat Humas PC Antapani, atau nanti mungkin di sesi terakhir bisa langsung
bertanya dalam sesi tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Teh Dian, begitu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Mae atas pemaparannya. Cukup menarik ya tentunya ya. Kan kadang kalau kita nggak punya lingkungan, mau tilawah teh susah ya. Malah cenderung, udah nggak apa-apa nanti malam bablas, nggak apa-apa besok subuh juga riweuh. Nanti deh siang juga udah ngantuk gitu ya. Tapi dengan adanya komunitas ini mudah-mudahan menjembatani tadi ya, supaya kita semangat lah minimal tilawah walaupun hanya 1 halaman ya, insya Allah. Insya Allah sebentar lagi kita akan langsung pada acara inti ya. Cukup menarik kalau menurut saya. Sister online hari ini bersama Bu Wik nanti dengan tema You Cintai Diri Sendiri Karena Insecure Bikin Futur katanya. Seperti itu. Kadang kita merasa rumput tetangga lebih hijau atau anak orang lain lebih soleh gitu ya. Atau banyak hal-hal yang membuat kita membanding-bandingkan dengan orang lain padahal hanya sebatas foto gitu ya. Foto di status orang atau apa gitu. Tapi kita merasa kayaknya orang lain lebih dari kita gitu ya. Tapi dengan tema hari ini mudah-mudahan menjawab kegalauan kita ya, terutama karena kalau sudah galau teh bikin futur ya. Tapi sebelumnya kalau boleh saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae pemateri hari ini. Alhamdulillah Teh Wiwiknya sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Teh Wiwik. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Dian. Salam kenal. Sehat, Teh? Alhamdulillah baik. Iya. Mangga. Boleh saya membacakan dulu ya Teh ya? Mangga. Saya tadi sempat terkaget loh sebenarnya ketika baca profilnya Teh Wiwik ini. Ternyata beliau itu seorang dokter hewan. Iya Teh. Saya kira lulusan psikolog gitu ya. Ya. Nama Wiwik Wulansari berlatar pendidikan formal seorang dokter hewan yang memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Perjalanan menjadi seorang istri dan ibu membawa saya untuk mengenali diri, antusias terhadap kesehatan mental, dan berinteraksi dengan membagikan pengalaman dari perjalanan tersebut. Aktivitas saat ini, ibu rumah tangga dengan 4 anak, home-based education, fasilitator kelas ibu dan kelas istri bahagia, forgiveness therapy, a healing inner child, self-help counselor. Rumahnya ternyata di Bandung ya, Jalan Tubagus Ismail Dago Bandung, nomor teleponnya 081 80 811 4870. Pengalaman organisasi, beliau 2015 sampai 2017 Wakil Ketua Komunitas Ibu Profesional Bandung. IIP bukan ini ya? IIP ya Teh? Ya betul Teh. 2016 inisiator RB Playdate IP Bandung. 2016 sampai sekarang event organizer Playdate, seminar dan workshop. 2020 sampai sekarang Indonesian Association for Counseling. Subhanallah ya. Sudah tidak sabar tentunya kita ingin mendengarkan materi hari ini. Kita pasang telinga, pasang hati, pasang badan juga ya, supaya ilmu hari ini bisa menjadi hikmah untuk kita insya Allah. Mangga Teh Wiwik. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pada kesempatan sore hari ini senang banget bisa bersilaturahim, bisa kenalan sama teman-teman dari Salimah Antapani Bandung. Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk
pengurus maupun tim panitia pada sore hari ini. Ternyata kegiatan Salimah Antapani Bandung tuh tadi keren-keren banget ya Teh, dari ngumpulin bebeki yang pasar itu tadi ya. Terus juga ngaji setiap hari, Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang teteh-teteh telah lakukan diridhoi Allah dan makin mendekatkan kita sama Allah dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar, Masya Allah. Amin ya Allah. Oke. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sore hari ini udah bergabung. Ternyata banyak teman-teman dekat juga, ada Ambu Elke, ada Pak, ada Teh Andini, Teh Nurul. Ini kalau disebutin gak beres-beres ya, banyak semuanya. Iya. Selamat datang sore hari ini kita belajar bareng, karena ketika saya hadir di sini bukan berarti saya yang udah paling baik. Bukan berarti saya yang udah paling enggak insecure. Bukan berarti saya yang udah paling tahu banget cara mengatasi insecure ini. Tapi di sore hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Dan saya pun juga hanya menyampaikan kembali sebetulnya dari apa yang telah saya dapatkan dari guru-guru saya. Dan apa yang sudah coba saya praktekin sedikit-sedikit meski jatuh bangun, ya itulah hidup manusia. Gitu ya teman-teman. Oke, saya izin untuk share screen. Kalau Teh Dian rumahnya di mana? Di Antapani semua kali ya ini mah ya? Teman-teman. Iya, kan PC Antapani Teh. Ya, pasti daerah sana semua ya. Iya Teh. Gitu. Nggak, ceritanya nyari temen ayah di Dago di mana gitu. Ada orang Dago di sini? Ayo, baik. Oke, udah kelihatan slide-nya ya teman-teman ya. Ya sudah Teh. Oke. Ini tema yang diajukan sama panitianya Teh keren pisan ya. Yuk cintai diri karena insecure bikin futur. Futur sendiri bisa jadi itu malas atau bisa jadi kita ngerasa lemah gitu ya. Tadinya memperkenalkan diri tapi alhamdulillah sudah dikenalin sama Teh Dian. Itu kira-kira background saya yang membuat saya pun insecure karena ngapain sih dokter hewan ngomongin tentang mental health gitu ya awalnya ya. Nanti curhat, nanti ujung-ujungnya malah saya yang curhat gitu ya. Oke, nah teman-teman, kalau saya boleh kepo nih sekarang karena kita lagi ngomongin tentang insecure, apa sih hal yang lagi bikin teman-teman ngerasa insecure? Boleh tulis dicoret-coret slide-nya, boleh pakai annotate, boleh di chat, boleh di private chat, apa sih gitu. Enggak, atau ada yang mau cerita langsung? Aku lagi ngerasa ini. Belum apa-apa dari Todo. Tidak berprestasi katanya Teh. Oh, lagi ngerasa tidak berprestasi. Teteh kalau ada yang chat-chat boleh dibantu gitu ya. Lagi ngerasa nggak berprestasi, apalagi? Pencapaian anak-anak tidak seperti anak orang lain katanya. Pencapaian anak-anak nggak kayak orang lain. Anak lain udah bisa baca, mungkin ya Teh, anak kita belum, mungkin. Anak yang lain hafalannya udah banyak, anak kita belum, gitunya. Anak orang katingali soleh pisan, anak kita iraha, iya, gitu ya. Oke, teman-teman, kenapa sih saya senang nanya hal ini di awal? Karena ketika kita, ini bukan maksudnya membongkar aib kita sendiri ya, harapannya gini, ketika kita ada satu aja orang yang mau speak up gitu, kemudian kita ngerasain, ya ampun aku juga kayak gitu loh. Dan ternyata ketika kita ngerasa nggak sendirian menghadapi atau berjuang dalam hal tersebut, itu tuh udah ada obat tersendiri buat kita. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah mau berbagi tentang hal yang lagi bikin insecure. Mudah-mudahan nanti Allah beri petunjuk kita untuk mengatasi gimana sih ngelola insecure ini. Oke, sebenarnya insecure itu apa sih? Ini saya ambil dari American of Psychological Association Dictionary of Psychology, bahwa insecurity itu adalah perasaan tidak mampu
kurang percaya diri, dan kita tidak mampu mengatasinya. Kemudian disertai dengan ketidakpastian, kecemasan secara umum tentang tujuan, juga tentang kemampuan diri kita sendiri, atau terkait hubungan seseorang dengan orang lain. Sedangkan kalau menurut kamus Oxford, karena insecure ini kan lagi ngehits banget ya belakangan ini. Dan itu diambil dari kata bahasa Inggris. Sementara kalau dari Oxford Dictionary sendiri, insecure itu artinya adalah kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu ya, nggak percaya diri, atau kita nggak percaya sama relasi kita terhadap orang lain. Sehingga kalau kita terjemahkan secara umum lah ya, insecure itu apa sih? Insecure itu adalah kita ngerasa tidak aman baik terhadap diri maupun lingkungan ataupun orang lain. Sehingga kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa tidak cukup baik, kita ngerasa inferior atau lebih rendah dibanding orang lain. Jadi ibaratnya kayak minder gitu ya, minder, ngerasa kita buruk lah, ngerasa kita nggak mampu, kita ngerasa lingkungan tuh bukan tempat yang aman, orang-orang juga kita ngerasa terancam sama orang-orang di sekitar kita. Nah, tanda kita mengalami insecure. Nah, mungkin yang paling umum banget gitu ya. Yang pertama, kita ngerasa ada yang salah dengan fisik kita. Baik itu mungkin kita ngerasa kayaknya aku terlalu pendek, atau ada orang yang menjadi nggak percaya diri karena terlalu tinggi. Kita ngerasa salah kenapa kulit saya hitam, kenapa kulit saya sawo matang, atau dia juga ngerasa salah kenapa kulit aku terlalu putih. Kemudian juga kita punya percaya diri yang rendah, sering ragu, bener nggak ya gini, kayaknya aku salah deh, kayaknya aku nggak. Nah, kita mulai sering ragu tuh. Kemudian kita ngerasa apa yang dikerjain nggak pernah bagus. Padahal kita udah ngerjain ya semampu kita udah memberikan yang terbaik, tapi kita selalu ngerasa ini tuh nggak keren. Mungkin orang lain lebih keren. Kemudian kita sering ngerasa nggak enakan, kita ngerasa diri nggak layak, bahkan cuma untuk hal-hal yang sepele kayak pertemanan gitu ya. Aku nggak layak deh jadi teman kamu kan bajunya bagus-bagus, aku bajunya jelek, aku baju cuma ini aja misalnya. Atau kita ngerasa ya begitulah ya, ini kalau dicari contohnya nanti kebanyakan jadi curhat ini. Kita ngerasa nggak pantas lah ya, kita nggak pantas temenan sama dia karena dia tuh lebih baik, aku enggak. Kita ngerasa nggak layak jadi orang yang dihargain, kita nggak layak untuk dipuji, dan lain sebagainya. Kemudian saat ketemu orang lain, kita jadi ngerasa minder gitu, atau kita jadi ngerasa rendah diri seakan-akan orang lain itu semuanya lebih baik kecuali kita. Nah, kenapa sih kok kita bisa ngerasa insecure? Udah pasti otomatisnya faktor eksternalnya adalah bahwa kehidupan kita saat ini adalah kita akan sangat mudah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh orang lain melalui genggaman kita. Kita nggak perlu keluar rumah untuk ngintip tetangga kita lagi ngapain sih. Kita nggak perlu keluar rumah untuk tahu apa yang mereka kerjain, mereka pergi kemana. Kita bisa akses semuanya lewat handphone kita gitu. Dan itu yang biasa mulai membuat kita jadi mudah membandingkan diri kita sama orang lain. Baik itu secara fisik, secara finansial, secara pencapaian, skill, kondisi keluarga, maupun kondisi diri kita. Mudah banget, dia mobilnya merek ini, aku mah belum. Dia rumahnya lantai 5, aku mah belum gitu. Dia udah begini, anaknya udah begitu gitu. Kok sering jalan-jalan terus ya, aku mah di rumah aja misalnya. Iya tuh mah kerja ya di pandemi. Nah, kemudian kita juga jadi punya cara pandang dan penghayatan kita terhadap diri sama kondisi yang dialami tuh bikin kita yang ngerasa insecure sendiri gitu. Misal ketika kita pernah mengalami kegagalan atau kesulitan gitu, lalu kita mulai ngerasa aku tuh emang gak berguna deh.
Nah, itu kan cara pandang dan penghayatan diri kita sendiri. Atau karena pengalaman-pengalaman masa lalu kita juga jadi ngerasa, aku mah begini teh karena lalala gitu ya. Karena masa lalu saya, karena begini. Itu kan cara pandang dan penghayatan diri kita sendiri. Kemudian, kenapa kita bisa insecure? Karena kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu tujuan kita apa. Apalagi di era informasi yang accessible sekarang, informasi mudah kita temuin gitu, banyak aliran segala macam. Sementara kita nggak tahu tujuan kita apa. Kita jadi mudah terombang-ambing. Misal kalau buat ibu muda gitu ya, kok kamu MPASI-nya model food combining sih, itu kan nggak bagus. Yang rekomend tuh WHO loh. Nanti kata yang lain, kok kamu metode WHO sih, harusnya mau metode GAPS dong yang lebih bagus. Nah, ketika kita nggak kenal sama diri, banyak aliran segala macam itu kita jadi bingung. Karena kita nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi kita langsung ngerasa nggak aman nih, kita jadi ngerasa insecure sendiri. Kemudian kita juga pakai standar sosial atau pendapat orang lain untuk kehidupan kita. Kok kamu umur 25 belum nikah-nikah sih? Lah, emang kata siapa umur 25 harus sudah nikah? Kemudian kita jadi pakai pendapat orang lain gitu. Kalau misalnya abis nikah harusnya segera dong punya anak, kok kamu belum punya, kok kamu belum. Nah, semua omongan-omongan orang, pendapat orang, standar-standar yang ditetapkan entah dari mana asalnya gitu, tiba-tiba kok jadi standar sosial. Itu bikin kita jadi ngerasa insecure. Kemudian ini masih banyak lagi listnya ya. Mungkin kalau dicari dan digali lagi tuh masih banyak gitu ya sumber-sumber kenapa sih kita jadi insecure gitu. Tapi umumnya yang saya bisa rangkum nih segini, ada 8 poin ini. Kemudian yang kelima adalah kita fokusnya sama kekurangan diri. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ngelihat orang bisa A, B, C, lalu kita, aku nggak bisa A, B, C gitu. Kita fokus sama kekurangan diri aja, kita mudah banget insecure. Kemudian punya sifat perfeksionis, yang mana kalau hal itu nggak terwujud sebagaimana yang kita inginkan, kita jadi ngerasa nggak aman. Kita jadi ngerasa harusnya nggak boleh kayak gitu. Kemudian kita juga takut gagal atau takut ditolak, mungkin karena punya pengalaman penolakan ya, jadi kita ngerasa insecure. Kemudian mungkin juga kita pernah mengalami pengalaman bullying. Pernah dijelek-jelekin, emang diejek gitu secara langsung, atau kita punya pengalaman separation attachment, mungkin di masa kecil ada kita pernah berpisah, mungkin pernah berpisah dengan pengasuh kita, dan yang mana saat itu kita punya kebutuhan untuk ngerasa aman tapi tidak terpenuhi gitu. Walaupun untuk pengalaman bullying atau separation attachment ini adalah bukan penyebab tunggal dari kenapa kita ngerasa insecure, bukan penyebab tunggal ya. Oke, nah menurut teman-teman wajar nggak sih kita ngerasa insecure? Boleh di chat. Atau boleh nggak sih kita ngerasa insecure? Kenapa ada yang jawab tadi? Boleh? Nggak boleh? Boleh katanya teh. Oh boleh. Oh, jadi wajar gitu ya ngerasa insecure. Karena memang nggak ada satupun orang yang nggak ngalamin insecure gitu. Meskipun kita ngelihatnya orang itu wow banget, tapi pasti pernah dalam hidupnya ngerasa insecure. Dan kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita punya insecure tapi tidak diatasi sehingga hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang? Kira-kira gimana? Ada yang mau jawab di chat atau open mic? Stres katanya teh. Kenapa? Oh, stres. Bingung sendiri katanya. Bingung sendiri, depresi. Kelamaan galau. Aduh, karena kelamaan galau. Apalagi ya kalau ini jangka waktu panjang kita masih pelihara terus.
futur katanya, sakit jiwa. Wah, tidak bahagia. Tidak bahagia. Gak bersyukur, rendah diri, depresi. Oke, nah lalu kalau kita aja udah bisa ngira-ngira ya, oh dalam jangka waktu panjang aku nggak akan bahagia nih kalau kayak gini terus. Dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa mengikis kesehatan mental kita, mungkin kita bisa jadi depresi dan lain sebagainya gitu. Maka kita sepakatin yuk, maksain kita sepakatin yuk kalau ketika kita ngerasa insecure itu tentu wajar dan normal banget ngerasain itu, tapi gimana caranya kita kelola supaya enggak berlarut-larut dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali memang jika satu insecure udah kita atasi nih, pasti dalam perjalanan hidup kita akan muncul tema-tema insecure yang berbeda lainnya gitu. Dan yaitu ya wajar banget, normal banget, tinggal perlu kita kelola lagi, kita atasin lagi, kita jalani hidup lagi, nanti ketemu tema insecure apa, nanti jalan lagi ketemu insecure apa, kayak gitu ya. Ini slide-nya kosong. Terus, oke. Nah, tapi gimana sih cara ngelolanya? Kunci yang pertama adalah saya mau ngajak teman-teman semua untuk waspada dulu sama perangkap syaitan. Karena kita juga udah hafal banget ya. Kalau baca surat An-Nas tuh yuwaswisu fi sudurinas gitu. Setan itu pasti akan membisik-bisikkan gitu ke dalam dada manusia. Dan di Al-Quran bukan cuma satu kali disebutin bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Itu tuh banyak di ayat-ayat yang lain. Maka ini saya mengutip dari surat Fatir ayat ke-6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ketika kita diberi peringatan bahwa dijadikanlah dia musuh, itu artinya yang namanya orang kalau mau ketemu musuh kira-kira santai apa aware? Mesti aware ya. Kita aware kalau kita udah jadiin musuh, kita aware sama si setiap gerak-gerik ataupun gerak-gerik dia atau taktik-taktik dia gitu ya. Nah, karena setan itu mengajak golongannya gitu ya. Jadi kalau kita terbujuk, kita jadi masuk ke golongannya gitu ya. Gitu. Kemudian dan Allah juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 200 sampai 201 yang artinya, dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Di dalam sebagai muslim ya, dalam doa-doa yang diajarin sama Rasul, itu banyak banget doa-doa yang intinya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Banyak ketika baik itu kita menyebutkan isti'adzah, kita menyebutkan basmalah, itu sebenarnya kita meminta perlindungan kepada Allah ya. Karena ketika kita aware sama si taktiknya setan ini, mudah-mudahan gitu kita bisa mengelola pikiran lebih jernih, kita bisa misahin mana pikiran kita, mana kira-kira ini mah waswisu deh gitu. Soalnya kalau nanti kita nggak aware dan kita terjebak sama si waswisu ini, terus ternyata membuat kita jadi lalai, membuat kita jadi futur, membuat kita ngerasa apa sih aku mah gitu ya. Kan setan tuh seneng kan bikin manusia itu ngerasa rendah diri banget atau sombong banget gitu. Dan perangkap-perangkap lainnya mungkin kita perlu belajar sama Ustadz ya yang spesifik apa aja sih perangkap setan. Wah itu banyak banget listnya. Soalnya nih nanti di hari akhir Allah ternyata udah ngasih contekan buat kita, udah ngasih tahu di dalam Al-Quran bahwa nanti di yaumil akhir setan itu bakalan ngasih pidato gitu. Khutbahnya tuh ini kalau saya baca khutbahnya teh bikin gemes kalau saya sendiri ya. Teman-teman silahkan baca, ini yang saya pingin, yang saya kasih ping itu tuh yang
saya gemes gitu ya, yang saya gemes karena setan bilangnya gini, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kan baca ini gemes banget gitu ya. Gimana kita memang perlu aware banget sama si bisikan-bisikan dari si setan ini. Oke, nah lanjut lagi. Gimana sih kita berdamai dengan insecure? Ini saya share tentang cognitive triangle dari cognitive behavior therapy. Jadi intinya gini, katanya kalau misalnya ada sebuah peristiwa, nah pasti yang namanya pikiran, emosi, dan tindakan kita itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga ketika ada suatu peristiwa pasti akan muncul pikiran. Si pikiran itu membuat kita memunculkan emosi tertentu. Kemudian kalau emosi sudah tertentu, ini behavior atau fisik ya. Nanti fisik kita ngasih tanda ke badan kita rasa apa. Kemudian kita punya kecenderungan untuk berperilaku kayak gimana. Misalnya peristiwanya adalah saya ketemu orang baru, yang mana orang barunya tuh memang secara data saya tahu mereka S2, mereka punya latar belakang pendidikan yang lebih relate gitu daripada saya. Terus, pokoknya keren-keren lah. Saat itu yang saya pikirin adalah, orang hebat semua di sini mah, cuma aku aja nih yang nggak kayak gitu. Terus, emosi apa nih yang saya rasain? Saya yang ngerasanya, aduh aku tuh ngerasa bodoh, aku ngerasanya nggak pantas berada di sini, gitu ya. Kemudian apa tindakan saya? Mungkin yang kerasa di badan saya pasti adalah saya gemetar, saya lemas, mungkin saya sakit perut, dan tindakannya saya duduk di pojok belakang sambil takut gitu ya, sambil diam aja. Aduh, mudah-mudahan gak ada yang nyapa, gitu ya. Nah, tapi kan punya perasaan kayak gitu mau sampai kapan kita kayak gitu, kan gak nyaman ya. Mungkin nanti teman-teman setelah sesi ini selesai boleh coba mulai dioret-oret hal yang bikin insecure aku tuh apa sih, peristiwanya apa, terus yang muncul di pikiran aku apa, emosi yang aku rasakan apa, terus kecenderungan perilaku yang aku lakukan apa, gitu ya. Untuk apa ini tuh? Nah, supaya kita mulai menyadari pikiran-pikiran apa saja yang muncul dan membuat diri kita insecure. Ketika kita udah menyadari pikiran-pikiran itu, kita terima dulu aja deh, oh ternyata aku tuh berpikir gini ya. Jadi ketika kita punya pikiran, jangan langsung dihalau gini, nggak boleh tahu kamu ngerasa gitu. Nah, si suara-suara itu maksudnya baik ya, biar kita nggak terjerembab jauh ke dalam insecure. Tapi ketika kita nggak kelola si insecure-nya nih, tiba-tiba langsung diblok, ya dia sebenarnya masih ada di dalam pikiran kita dan berputar-putar terus gitu. Maka terima aja gitu kalau kita punya pikiran kayak gitu. Misalnya situasinya adalah aku ngelihat rumah temanku yang 5 lantai gitu. Terus aku jadi ngerasa dia mah uangnya banyak ya, aku mah uangnya sedikit misalnya. Terima dulu aja kalau itu adalah pikiran kita. Nah, kemudian kita pahami. Nah, setelah kita sadar dan kita terima pikiran kita pahami bahwa ada cara-cara berpikir kita yang keliru. Sehingga di sini kita jadi pengamat pikiran diri sendiri dulu. Nah, setelah itu baru kita konfirmasi dan cari data terkait pikiran-pikiran itu. Misalnya saya waktu saya tadi masuk ke dalam sebuah ruangan, saya takut tuh, ini ada trainer nasional, ini ada rektor yang hadir tuh, ada rektor, ada, pokoknya keren-keren lah ya yang di situ. Nah, kemudian tuh saya jadi ngerasa, aku mah nothing, aku mah nggak berguna, aku mah bodoh. Nah, setelah saya menjadi pengamat pikiran sendiri, coba saya konfirmasi,
dan cari data. Wih, emang beneran kamu bener-bener bodoh? Bodoh tuh definisinya apa sih? Minimal banget. Kalau kamu definisi bodoh tuh nggak bisa apa-apa. Emang kamu nggak bisa apa-apa? Aku masih bisa baca, aku bisa nulis, aku bisa dengar. Nggak bodoh kan? Enggak. Nah, kita klarifikasi tuh satu-satu. Kita konfirmasi, kita klarifikasi, kita cari data terkait pikiran-pikiran itu. Atau saya juga berpikir tentang hal-hal yang agak memalukan, bukan agak memalukan ya, maksudnya itu kan hal-hal yang pribadi. Oke, anggaplah semua di ruangan ini keren banget kecuali aku, tapi semua orang-orang keren ini mereka sama-sama kentut juga kan ya, mereka sama-sama BAB juga kan ya, mereka pernah ngupil gitu. Hal-hal yang mungkin itu bikin malu gitu. Iya sih, pasti gitu ya. Terus apa yang bikin kamu jadi ngerasa bodoh sendiri, jadi ngerasa mereka lebih hebat? Kita semua sama-sama manusia. Nah, udah klarifikasi, konfirmasi terus. Oh, ini ternyata karena mereka karyanya udah banyak, aku mah belum gitu. Terus apakah Allah bakalan nilai seseorang itu dari karyanya yang udah nasional apa belum? Enggak ya, kita nggak pernah diajarin atau kita nggak pernah dapat hal itu bahwa Allah itu menilai seseorang dari karyanya yang mendunia apa enggak. Allah tuh nilai dari takwa gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya khawatirkan gitu ya. Nah, karena ternyata ketika ternyata insecure itu adalah sebuah emosi, dan emosi itu bersifat alamiah dan juga spontan, jadi pasti memang munculnya suka tiba-tiba ya, nggak kita rencanain, aku mau insecure gitu, enggak bisa gitu, atau aku mau takut gitu, enggak, pas lihat ada kecoa kita takutnya kan tiba-tiba ya, nggak dibuat-buat. Dan emosi itulah yang menjadikan diri kita ini manusia, wajar banget kita ngerasain hal-hal tersebut. Dan kalau menurut saya emosi itu karena dia alamiah, spontan, itu pasti Allah yang bikin kita punya emosi-emosi dan ngerasain emosi itu. Dan emosi-emosi yang dirasakan mungkin positif gitu buat kita itu adalah sebagai sarana untuk kita mengingatkan bahwa kita perlu bersyukur sama Allah. Dan emosi-emosi nggak nyaman yang dirasain sama kita itu adalah bagaimana kita untuk selalu terkoneksi sama Allah. Bagaimana kita ngerasa nggak berdaya sama emosi-emosi ini, dan dari situlah kita ngerasa butuh banget bantuan dari Allah. Gitu ya, karena ternyata secara psikologi si emosi ini dia itu tidak baik ataupun tidak buruk, dia itu adalah netral karena dia itu menyampaikan pesan terkait apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita ingin lakukan. Gitu kayak kira-kira. Ini yang sering ikut sharing sama Bubu, bosan ya si Bubu kesini lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Iya, enggak Teh. Teh, punten ini kayaknya gambarnya kayaknya ke ini deh, kepencet. Jadi Teh kecoret, iya nggak apa-apa Teh. Foto Tetehnya tidak ada. Oh, video ya? Video iya. Oh iya, dimatiin suka gitu ya. Suka dimatiin sama si Zoom. Oke, start video. Ya, sudah ada Teh. Baik, terima kasih Teh Dian. Nah, ini adalah macam-macam emosi. Ini yang ini kursor nggak kelihatan ya? Pointer. Oke, nah yang di dalam ini adalah emosi dasar yang dimiliki manusia, yang juga dasar banget untuk kita ketahui. Ini takut, ini marah, ini sedih, ini seneng gitu ya. Dan emosi yang ada di lingkaran kedua sama di lingkaran ketiga ini adalah emosi dari turunan-turunannya. Kalau kita lihat di sini, insecure. Itu turunannya dari emosi takut. Nanti insecure ini kita jadi ngerasa rendah diri, turunannya ya kita ngerasa jadi nggak mampu. Atau ini bisa juga emosi turunannya adalah marah karena dia ngerasa terancam sehingga dia jadi insecure atau dia jadi cemburu.
kita juga bisa lihat ya, contoh orang yang insecure itu misalnya adalah Firaun gitu. Karena Firaun ngerasa insecure gitu, dia mempengaruhi orang lain untuk membuat seolah-olah yang lain itu lemah, cuman dia yang paling hebat, yang paling kuat gitu. Kadang kita juga suka nemuin ya orang-orang yang dia mah cuman gitu-gitu aja gitu, yang sebetulnya adalah kalau mau digali itu adalah untuk menutupi rasa tidak aman dia, sehingga dia perlu kayak memanipulasi orang lain supaya terlihat jelek untuk menutupi rasa tidak aman dia gitu. Nah, teman-teman, Teteh sampai sini apa perlu break dulu atau mau dilanjutin? Saya izin minum dulu ya. Mungkin boleh bertanya, Teh, sambil atau gimana? Mangga, gimana? Apa ada yang udah mau nanya atau kita lanjutkan dulu aja nih sampai beres? Lanjut katanya. Baik, siap, lanjut. Nah, jadi ini yang sama teman-teman Salimah sampaikan, cintai diri untuk jauhi insecure itu udah oke banget. Dan memang salah satu cara untuk ngelola insecure itu adalah dengan banyak bersyukur. Nah, nanti ya saya coba jabarin satu persatu. Cintai diri untuk tumbuhkan percaya diri itu kayak gimana sih? Mencintai diri itu kayak apa sih? Nah, yang pertama kita tentu mesti punya kesadaran ya. Kita butuh kesadaran untuk memulai perjalanan ini. Kesadaran seperti apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kita sadar bahwa diri kita ini berharga, diri kita ini dicintai. Taunya dari mana gitu? Siap perasaan nggak ada deh. Iya gitu, aku tuh berharga. Iya gitu, aku dicintai gitu. Seenggaknya kita dicintai sama pencipta kita. Allah berfirman di surat At-Tin ayat 4 bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Betapa Allah memberikan penghargaan pada kita gitu ya. Karenanya kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan di surat Al-A'la ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, sucikanlah nama Robmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kemudian kalau kita mau flashback ke zaman awal diciptakannya Nabi Adam gitu, malaikat dan jin diperintahkan sujud kepada Adam bukan karena Adamnya, tapi karena kata Allah, ini tuh ciptaan aku yang keren banget. Manusia tuh masterpiece-nya Allah, bahkan Allah sendiri yang meniupkan ruh langsung ke dalam si manusia tersebut gitu. Itu nggak kurang berharga, kurang keren gimana sih? Dan mungkin kita ingat juga salah satu hadisnya Rasul gitu ya, ketika para sahabat berkumpul, kemudian mereka ngelihat ada seorang ibu yang ngegendong anaknya, dan Rasul bertanya, coba lihat deh, mungkin nggak si ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Itu nggak mungkin, Rasul, nggak mungkin, ibu itu pasti sayang banget. Nah, lalu Rasul berkata, iya, dan begitulah, dan apalagi Allah itu, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi udah ngeh kalau kita ini berharga dan dicintai. Oke. Kemudian kita juga perlu menyadari tentang hakikat diri kita. Siapa saya, mengapa saya diciptakan, dari mana saya berasal, dan mau kemana saya pulang. Supaya apa? Supaya di hiruk pikuknya dunia ini, kita nggak jadi gampang ke bawah arus gitu, karena kita tahu kita mau kemana, kita nggak jadi galauan lagi, aku harus ikut yang mana ya, jadi aku salah ya kalau gini ya. Kalau kita udah menyadari hakikat diri sendiri ini, kita akan tahu persis apa yang kita lakukan. Dan kalau belum tahu persis ya kita cari tahu. Dan ini perlu perjalanan ke dalam diri yang cukup panjang ya kalau buat saya gitu. Dan
Kalau kita bahwa kita diciptakan untuk punya peran, bahwa menurut Allah kita itu ada di bumi itu saking pentingnya banget kamu ada di sini. Masa kita masih mau nganggap, siapalah aku, aku mah apa aku gitu ya. Bahkan janin yang enggak sempat dilahirkan pun dia punya peran. Mungkin perannya adalah untuk mengajarkan kepada orang tuanya tentang keikhlasan, tentang kesabaran. Apalagi kita gitu yang bisa tumbuh sampai segede ini dan ternyata kita mungkin sebagian besar udah punya anak. Yang mana kita ngerasa mungkin saat kita di rumah aja, ya apalah aku mah cuma ibu di rumah aja, kerjaanku mah nyuci piring gitu. Padahal Rasul bilang jihadnya perempuan teh ada di rumahnya, jadi cuci piring teh jihadnya kita, bukan di medan perang memang. Dan ketika kita menjadi seorang istri, itu teh udah jalan surganya kita banget selama kita melakukan yang 3 hal itu. Dan kita juga, kalau saya juga sering inget-inget kisahnya Uwais Al-Qarni gitu, yang kalau di dunia mah siapa sih gitu ya, udah teh tinggalnya di gurunnya agak terpencil gitu, dia teh ibaratnya cuma ngurus ibunya aja, tapi ternyata dia dikenal di langit. Jadi dengan apa yang kita jalani saat ini, mungkin itulah peran yang Allah kasih untuk kita, anak-anak kita, menumbuhkan diri kita, ke suami kita sebagai anak ya. Nah kemudian sehingga dari situ mari yuk kita terima diri kita terima kekurangan kita, kelebihan kita, masa lalu kita, dan sumber daya yang kita miliki saat ini. Kita fokus pada kekuatan, fokus pada apa yang kita punya. Karena kalau fokusnya pada yang nggak punya, yang nggak ada, kita ngerasanya yang meaningless gitu ya. Mungkin saat ini sumber daya yang aku miliki ya cuma rumahnya 1 lantai, belum 5 lantai gitu. Mungkin masa lalu aku tuh suram banget. Gara-gara masa lalu aku kayak gini, ya udah terima dulu aja gitu. Dan Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Karena kita tuh diciptakan, kita ini memang cuma hamba gitu. Yang hamba itu ya memang nggak bisa memilih gitu ya. Misalnya kita bikin kue brownies. Terus setelah jadi si kue browniesnya bilang gini tiba-tiba, kok aku brownies sih, kenapa aku nggak jadi red velvet gitu. Gemes kan kira-kira kita. Gemes banget gitu ya. Jadi makanya ketika kita sadar bahwa kita tuh ibaratnya diciptakan gitu ya, kita tuh emang nggak punya banyak pilihan gitu selain kita terima, ikhlas. Nah, kemudian kita juga perlu mengapresiasi diri kita. Seringkali ternyata di balik emosi-emosi kita, emosi-emosi insecure yang kita rasain, apakah kita mungkin ngerasa bodoh, ngerasa nggak berharga, atau ngerasa bukan apa-apa, mungkin saat itu salah satu kebutuhan kita adalah emosinya mau menyampaikan pesan aku tuh butuh dihargai gitu. Maka dari itu ketika kita nggak bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain, mari kita lakukan itu untuk diri kita. Kita terima kasih, kita apresiasi diri kita terhadap apa saja hal yang sudah kita lakukan. Untuk mengingatkan diri kita juga bahwa kita bisa melakukan ini atas anugerahnya Allah. Walaupun itu kalau buat saya itu termasuk orang yang apresiasinya rendah, kritiknya tajam. Jadi ketika saya cuma bisa ngelipetin selimut, itu tuh saya makasih banget ya Allah, saya bisa ngeberesin tempat tidur gitu. Apa aja hal-hal kecil aja kan, karena kadang sebanyak apapun pujian dari luar, ketika kitanya emang nggak bisa nerima gitu ya, semua pujian itu nggak akan berarti. Mungkin dulu awal-awal saya nikah saya ngerasa suami nggak pernah muji ya, lalu suatu hari suami pernah muji, pernah terima kasih, saya udah masak, saya kok nggak ngerasain itu sebagai sesuatu yang saya butuhkan gitu. Ternyata ada di dalam diri saya gitu. Ternyata saya aja sulit mengapresiasi diri saya, maka saya akan sulit menerima apresiasi dari orang lain dari luar. Oke, kemudian
Dan Rasulullah pun bersabda bahwasanya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sebab Allah tidaklah bosan sampai kalian yang ngerasa bosan sendiri, ibaratnya gitu ya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Oke, kemudian cintai diri ini langkah selanjutnya adalah kita memaafkan diri kita. Kita maafkan apa yang belum kita bisa raih saat ini, apa yang nggak bisa aku lakuin saat ini. Mungkin ada yang jadi sekolahnya tertunda, harusnya S2 jadi nggak jadi, atau yang rumahnya lantai 5-nya belum kesampaian gitu, atau aku pernah ngerasa bersalah apa gitu, maafin diri. Karena ketika kita sulit maafin diri kita, yang ada tuh adalah kayak rasa mungkin benci sama diri sendiri, dan kalau kita udah nggak suka sama diri kita sendiri, maka hal-hal di luar itu mudah banget bikin kita insecure. Padahal ini ada sebuah hadis ya yang meleleh banget dibacanya. Mungkin teman-teman bisa baca di sini, yang intinya Allah itu bakalan ngampunin deh dosa apapun punyanya manusia gitu ya. Hal ini mengingatkan saya bahwa ibaratnya Allah Tuhan yang punya yang paling berhak sombong, ibaratnya Allah aja tuh nggak sombong gitu, mau kok maafin kita. Terus kita ini siapa? Kok segitunya susah banget sih untuk maafin diri kita sendiri? Apalagi kita itu sebenarnya cuman bisa nuang apa yang kita punya gitu ya. Ingat ya kata Agim ya, teko itu cuman bisa nuangin apa yang ada di dalam isinya gitu. Nah, kalau kita sendiri masih punya banyak kemarahan, kita sulit maafin diri kita, ya itulah yang kita keluarin, kita bakalan sulit maafin orang lain kalau kita sulit maafin diri kita sendiri, kira-kiranya gitu. Kemudian salah satu cara untuk mencintai diri adalah kita buat batasan diri dan strategi. Jadi kalau kita udah hafal banget nih pola-polanya, kalau kita buka Instagram yang si rumah lantai 5 tadi, dan ternyata itu bisa mengiritasi kita, maka ya udah bikin batasan, jangan dilihat gitu. Toh kita masih bisa survive kan tanpa ngelihat postingan rumah 5 lantai itu misalnya. Gitu. Terus apa hal yang kira-kira akan mengikis kita, atau misalnya kita kalau misalnya hal itu nggak bisa kita hindarin, misalnya karena sumbernya adalah saudara kita sendiri nih yang suka komen-komen gitu, maka kita perlu berstrategi. Misalnya ketika kita ditanya kapan kamu nikah gitu, aduh aku jawab apa ya, bukan cuma sekedar aduh aku takut nanti ketemu si tante itu, nanti tante itu nanya aku belum nikah gimana gitu ya. Kita pakai strategi gitu. Strateginya apa? Kita latihan kayak di kaca, iya nih tante belum ada yang beruntung dapetin aku misalnya gitu ya. Kita coba cara-cara yang lain, kita coba strategi yang lain, bukan cuma sekedar benci banget ya ketemu si tante itu, kan malah kita nggak nyaman sendiri. Oke, kemudian mari kita fokus sama diri kita sendiri. Fokus sama diri kita itu sebagai bentuk rasa sayang loh sama diri kita sendiri. Dan bisa ngejauhin dari insecure. Karena kalau fokus sama diri itu, kita akan fokus membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Tapi secara proporsional ya, kadang suka ngebandinginnya gini, dulu aku sholat tahajudnya rajin Bu, waktu belum punya anak gitu ya. Pas punya anak, aduh jadi jarang banget apa segala macam. Tapi kita juga lupa gitu ya, bahwa saat kita masih single itu kan kita juga belum ngurusin anak. Itu artinya mungkin tertutup satu ladang amalan tapi terbuka ladang amalan yang lain gitu ya, proporsionalnya ya maksudnya ya. Kemudian kita juga fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Karena gini, orang yang bahagia itu adalah orang yang fokus sama apa yang mereka punya, sedangkan orang yang nggak bahagia itu fokus sama apa yang nggak ada. Kayak ilustrasi di sini yang gambar kue ya. Dan janji Allah adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini saya dapetin contoh nyata. Mungkin bagi teman-teman udah denger ceritanya tentang anak saya yang suka banget dinosaurus dan sering bilang makasih ya Bu. Makasih Bu, aku suka banget. Terus bukunya itu selalu diberesin di tempat ya, pokoknya diperlakukan spesial banget gitu. Saya kan sebagai ibu terenyuh banget ya, besok-besok ya ampun pasti
saya beliin lagi kan, apa aja lah, mau baju segala macem gitu. Nah, saya aja yang manusia bisa luluh kok sama anak yang cuman bilangnya makasih ya ibu, aku seneng banget, makasih ibu, aku sayang ibu dibeliin, aku sayang ibu, makasih ibu udah beliin ini buat aku. Saya aja tuh kepikirannya sampai-sampai suami bilang, ini yang maniak Dino itu anaknya apa ibunya sih gitu, saking saya tuh pengen ngasih terus gitu karena seneng lihat dia gitu. Apalagi Allah ya yang rasa kasihnya itu melebihi ibu kepada anaknya, apa sih yang gak akan Allah kasih? Nah, kemudian kalau mengutip dari kebahagiaan atau alchemy of happiness, bahasa kerennya, kita itu bisa bahagia kalau yang pertama kita mengenali diri, hakikat penciptaan diri kita. Kita kenal sama pencipta kita. Kemudian seperti apa pencipta kita, apa yang Allah inginkan gitu ya. Kemudian kita kenali sama dunia ini, apa sih hakikatnya dunia? Yang Allah bilang tentang dunia ini apa sih? Ya paling dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini permainan, gurauan. Dunia ini tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Teksnya saya lupa, kira-kira kayak gitu. Maka ketika kita udah ngenalin tentang hakikat dunia, sempet nggak kira-kira kita ngerasa insecure dengan apa-apa yang ada di dunia ini gitu. Maka yang perlu kita ingatkan pada diri kita adalah kita cari bahwa apa-apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Itu saya diajarin sama Ustadz Hanan At-Taki. Gitu ya. Apa-apa yang di sisi Allah, ketika kita memang memilih apa-apa yang ada di sisi Allah, dan itu kan lebih baik daripada dunia gitu. Masa kita mau pilih dunia yang sama Allah juga dinilainya nggak ada apa-apanya gitu. Kemudian kita kenali kehidupan setelah kehidupan gitu ya. Ketika kita udah kenal sama bahwa ada kehidupan afterlife gitu, apakah kita masih mau sibuk gitu sama rasa-rasa nggak nyaman gitu dalam hidup kita gitu. Dan saya lupa ini ayat Quran apa hadis, nanti teman-teman boleh cari, bahwa ketika kita bersabar atas sesuatu gitu, maka Allah tuh akan membalas lebih gitu daripada kesabaran yang udah kita lakukan. Oke, kalau ini saya diajarin doa ini ketika saya mulai sering ngebandingin diri sama orang lain gitu. Orang lain mah hebat, aku mah enggak gitu. Dan ketika ngulang-ngulang doa, ya Allah, apa yang bisa aku berikan dengan apa yang aku miliki, itu aja yang diulang-ulang. Karena kita nggak akan pernah bisa jadi kaya si orang itu, karena kita mungkin emang berbeda sama si orang itu. Jadi fokus aja sama diri kita lagi, kalau aku bisa berikan apa ya dengan yang aku miliki gitu. Nanti Allah yang akan bukain jalannya, insya Allah. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Segala hal kebaikan, kebenaran itu hanya datangnya dari Allah, dan segala keterbatasan, kekurangannya itu dari diri saya sendiri. Oke, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau saya tadi mendengarkan sangat istimewa sekali materi kita hari ini. Luar biasa ya. Kalau saya tadi betul bahwa apa yang Pak Itahwis bilang gitu ya, begitu meresap ya. Kalau saya pribadi itu ilmu tadi itu bagaimana supaya menjadi hikmah itu mungkin seperti ini ya Teh ya. Kita itu banyak bersyukur gitu. Bahkan diingatkan kembali, terus terang saya pribadi itu di surat At-Tin tadi ya, bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Masya Allah. Pasti di sini banyak sekali Teh yang sudah bertanya. Sudah beberapa chat sebentar. Tapi saya pilihkan dulu ya Teh. Mangga, silakan. Iya Teh Dian, mungkin kalau kita mau pelajari ya yang di Al-Quran tadi, yang dalam bentuk sebaik-baiknya tuh mungkin bukan cuma bentuk fisik aja ya, bentuk selain-lain. Ketika kita diberi peran sama Allah, pasti kita juga udah dititipin potensi untuk ngejalanin peran tersebut gitu ya Teh ya. Insya Allah.
betul Teh. Subhanallah. Dari Teh Himah, Fikriyani, ketika saya ingin berkarya, tapi lihat kondisi saya hanya IRT, anak masih kecil-kecil, tanpa ART, pekerjaan domestik masih suka keteter. Gimana caranya move on, katanya Teh? Caranya move on adalah perbaiki definisi berkaryanya Teteh. Mungkin dulu kita aktivis, ya Teh Dian ya, kita aktivis yang karyanya kelihatan. Yang karyanya kelihatan, mungkin ratusan, ribuan orang terima kasih sama kita, saking karya kita teh bermanfaat banget. Lalu sekarang kita ada di rumah. Nah, kita perlu definisikan ulang, apa sih karya? Berkarya itu apa? Produktif itu apa? Kita perlu definisikan ulang ketika peran kita berbeda saat ini sama dulu. Dan itu perlu perenungan, perlu tafakur ke dalam diri kita ya untuk nemuin itu. Kalau kita definisi berkaryanya masih sama kayak dulu, ya sekarang adalah kondisi yang paling tidak berdaya mungkin ya, karena mau ke kamar mandi aja susah gitu ya. Dituturkan. Iya, maka mari kita cari hal-hal apa yang bisa nguatin kita berkarya dari rumah itu seperti apa sih? Apakah ketika Teteh nyuciin piring dan Teteh itu menyediakan, sehingga dengan piring yang bersih Teteh memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan basic orang-orang serumah, apakah itu bukan karya? Alpukat kan? Apa buahnya? Ketika kita membersihkan baju untuk suami kita dipakai kerja, yang mana kerja bagi laki-laki itu adalah jihadnya laki-laki ya. Apakah itu juga bukan karya? Apakah itu jadi nggak bernilai? Mungkin kita perlu ingat-ingat lagi yang kita kerjakan saat ini dan kita nilai dengan cuma, tapi nggak ada yang sia-sia di mata Allah. Tadi juga yang hadis tadi juga ya disampaikan bahwa Allah menyukai amalan yang kecil tapi kontinu. Emang nyuci piring itu bukan amal ketika kita ikhlas, ketika kita ridho dengan peran kita, dengan apa yang kita lakukan, itu teh amal luar biasa. Gitu ya Teh Dian kira-kira. Ya, subhanallah. Pertanyaan selanjutnya Teh. Dari Teh Tari ya. Bagaimana cara mencari kekuatan diri kita agar tidak insecure? Jadi ngerasanya nggak bisa apa-apa gitu ya? Ya. Coba dicari dari sepanjang Teteh bisa mengingat gitu ya, bisa mengingat dari kita sekolah dulu mungkin dari TK sampai sekarang, hal apa aja sih yang udah Teteh kerjain? Nah, dan kira-kira mana yang Teteh sukain dan orang-orang pun mengiyakan bahwa kamu tuh gini loh gitu. Karena atau kita bisa juga bertanya sama orang terdekat, kekuatan aku apa, karena bisa jadi kitanya nggak lihat kekuatan itu padahal orang-orang tuh udah bilang kamu tuh gini loh, bagus gini. Iya, aku nggak ngerasa misalnya. Coba eksplorasi lagi tentang terkait apa-apa yang udah kita kerjain. Mungkin kita ngerasa itu pekerjaannya itu kan biasa aja. Ternyata kalau mau kita ulik, misal pekerjaan yang biasa aja, misal buat saya masak biasa aja, tapi ternyata buat teman saya ada yang masak tuh blank banget gitu, ngafalin bumbu teh susah gitu. Itu kan sebenarnya kekuatan juga. Nggak ada kekuatan yang cuma gitu aja, itu teh kekuatan gitu. Gitu kira-kira Teh. Iya Teh, wah Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Teh. Pertanyaan selanjutnya sudah banyak nih ternyata. Izin tanya ya Teh, gimana membedakan antara mencintai diri sendiri dengan terlalu percaya diri, terus bagaimana berdamai sama lingkungan yang kurang mengapresiasi diri kita? Terlalu percaya dirinya ini maksudnya dia ngerasa jelek gitu ya. Terlalu percaya diri itu adalah, kalau menurut saya ya Teh, terlalu percaya diri adalah ketika kita terlalu percaya bahwa itu semua adalah hasil diri kita. Karena kehebatan diri kita, seakan-akan bukan Allah yang ngasih anugerah itu untuk kita. Nah itu yang over gitu ya. Jadi itu mah
kita percaya diri karena kita bersama Allah gitu, bukan karena kita hebat. Dan manusia mah dasarnya lemah. Kita bisa ngangkat satu jari pun itu semua karena pertolongan Allah, karena anugerahnya Allah. Ya, kemudian gimana berdamai sama orang-orang yang nggak bisa mengapresiasi kita. Balik lagi ke fokus pada diri kita sendiri, pada apa yang ada dalam kendali kita. Orang-orang di sekitar kita itu bukan dalam kendali kita, sehingga kita nggak bisa mengendalikan. Harusnya kamu apresiasi saya dong, harusnya kamu ngomong gini dong, harusnya kamu berpikir tentang saya tuh gini-gini dong. Nggak bisa kan kita kayak gitu ya Teh ya? Mungkin juga saya juga nggak bisa ini mengontrol teman-teman bahwa kalian harus nganggap saya itu orangnya baik ya, saya itu nggak judes ya, kan bisa aja sekian detik, kok Bu kelihatan judes ya, saya nggak bisa kontrol itu, orang-orang bisa mikir apa aja. Tapi balik lagi adalah kita bisa mengendalikan yang ada dalam diri kita. Maka ketika orang lain nggak ada yang mengapresiasi, maka tadi langkah untuk mencintai diri kita adalah apresiasi itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa ngarepin dari orang lain, cuma bisa ngarepin dari diri kita gitu ya. Dan kalau misalnya kadang-kadang kita juga ngerasa, aduh aku juga udah lemes banget tuh mengapresiasi diri aku sendiri. Kita ingat-ingat lagi bahwa konsep yang pertama tadi, kita juga mesti sadar, kita balik lagi bahwa kita ini dicintai minimal banget sama pencipta kita. Kita ini berharga di depan pencipta kita. Gitu. Iya, selanjutnya dari Alika. Teh, saya izin bertanya. Terkadang perfeksionis, idealis itu menyenangkan karena bisa bikin semangat buat menggapai sesuatu. Tapi pas gak tergapai, overthinking dan macem-macem. Bahkan ngerasa kok nggak bisa sih padahal udah maksimal. Gimana ya Teh cara mengatasinya? Nah, kita menyadari bahwa ini ketika kita ternyata nggak melakukannya secara optimal, ada hal-hal, berarti kan itu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita yang menyebabkan rencana-rencana kita atau yang kita inginkan itu jadi nggak sempurna. Kita perlu ingat-ingat lagi apa yang bisa aku kendalikan sama apa yang tidak bisa aku kendalikan, sehingga kita fokusnya sama apa yang kita kendalikan. Gitu. Sehingga kalau misalnya dan hasil itu bukan wilayahnya kita, itu wilayahnya Allah. Ketika kita mau nyoba hasilnya sesuai aku gitu, kita mau coba-coba nih jadi maha pengatur, maha kuasa, kan nggak gitu ya. Maka ingetin lagi, oh iya, ini ya apa, mungkin kita udah punya kerangka berpikir, pola pikir yang kayak gitu kan udah kebiasaan, udah lama ya Teh ya. Jadi kalau nggak sesuai itu, rasanya gerah banget. Ini mah emang gimana kita bikin sambungan yang baru di otak kita untuk ngingetin diri bahwa jadi nggak kaku gitu Teh. Kan kita cuma taunya gini, ketika A maka harus B. Tapi ketika B-nya nggak nyampe, kita mesti mendidik diri kita, ngasuh diri kita bahwa ketika B nggak tercapai ini kita bisa ke C, kita bisa ke D gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berlatih untuk fleksibel dan adaptif sama hal-hal di luar hal-hal yang tidak sesuai sama keinginan kita. Gitu Teh kira-kira. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Teh. Selanjutnya dari Teh Sulis, Teh izin bertanya. Teh, kan saya sebagai pegawai, terkadang saya lebih semangat kerja jika ada pujian atau penghargaan dari atasan. Kira-kira apa tipsnya Teh biar tetap semangat walau tanpa pujian dan penghargaan? Berarti kita bikin orientasi baru. Ketika kita orientasi pertama adalah pujian dari atasan tuh bikin semangat. Maka mengenali hakikat tentang pencipta kita, mengenali hakikat tentang kehidupan setelah kehidupan ini gitu ya, itu akan ngingetin kita bahwa pujian yang sebaik-baiknya itu adalah pujiannya dari Allah. Ketika Teteh sudah bagus dalam bekerja, Teteh ikhlas, Teteh
melakukan ini untuk banyak orang ya, untuk kebaikan. Teteh bayangin aja kalau yang muji itu bukan atasan tapi langsung dari Allah gitu. Langsung dari Allah, hai kamu udah melakukan hal baik. Aku akan mencatatkan ya itu akan dicatat, nanti akan menjadi amalan kebaikan kamu. Mungkin untuk jadi pemberat timbangan kamu ke surga nanti gitu. Kita bayangin aja, ingetin aja bahwa oh iya ya, yang muji Allah langsung, kita butuh pujian dari siapa sih? Butuh pujian dari siapa lagi? Kuncinya ada apa-apa yang di sisi Allah lebih baik. Gitu kira-kira Teh Dian. Iya, subhanallah ya. Betul, apa-apa di sisi Allah itu pasti baik ya Teh ya, terbaik. Selanjutnya Vina dari Bogor, dari Bogor nih. Jauh ya kalau Bandung. Izin bertanya. Saya juga termasuk yang mudah mengkritik diri. Rumah berantakan juga langsung insecure terkait jihad di rumah tadi. Apa saja yang menjadi jalan jihad di rumah katanya. Iya, semua apa-apa yang kita untuk yang orang yang mudah mengkritik diri itu kita perlu yang namanya berlatih ini compassion gitu. Compassion itu belas kasih sama diri. Jadi gini, kalau misalnya kita ke sahabat baik gitu, mungkin nggak sih kita bilang kamu nggak berguna banget sih gitu. Berarti teman kita lagi sedih gitu ya, tuh kita bilang kamu tuh nggak berguna banget sih, kamu tuh kayak gitu aja nggak bisa. Mungkin nggak kita ngomong gitu ke teman baik? Nggak mungkin ya. Nah, makanya ketika kita bisa ngomong hal itu ke teman baik kita, maka jadikanlah diri kita teman baik diri kita lagi gitu. Jadi kalau biasanya selama ini kecenderungannya kamu tuh kayak gitu aja nggak bisa sih, kamu tuh jadi ibu kok kayaknya bodoh banget, beres-beres aja nggak mampu gitu. Coba hadirkan sisi kita yang lain, yang anggap kayak kita tuh lagi ngomong sama sahabat kita gitu. Apa yang bakalan kita omongin? Pasti kita ngasihnya dukungan, kita semangat, kita ngedengerin gitu. Oh jadi kamu lagi ngerasa kayak gitu ya? Iya, aku ngerasa nggak berguna, beres-beres aja aku nggak mampu misalnya. Jadi itu yang kamu rasain tadi, jadi pengamat diri gitu ya. Ya kemudian kita baik-baik sama diri, kita bisa baik sama orang, masa baik sama sendiri nggak bisa itu gitu. Pasti bisa, cuman memang perlu dilatih. Gitu. Jihad di rumah ini nanyanya ke Ustadz nih, kalau yang saya pahami semuanya ya Teh Dian ya. Semuanya. Kan rumah jihad berarti semua apa-apa yang ada di rumah gitu. Kita bikinin kopi buat suami, kayak itu orang suka males ya. Saya tuh suka males, cuman kalau nggak inget siapa tahu lagi malas gini tetap saya bikinin, nanti masuk surganya gara-gara bikinin kopi gitu. Saya tuh ngingetinnya gitu aja sih, kecuali emang kalau lagi capek banget punten belum bisa ya kayak gitu. Tapi kalau lagi malas-malas inget itu ya, siapa tahu ini jalannya saya masuk surga gara-gara kopi. Kan nggak tahu ya, orang pezina aja masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan gitu, sampai dianya meninggal. Kan hal kecil, kita nggak tahu ya hal kecil apa yang bisa memberatkan timbangan kita gitu kira-kiranya. Ya, subhanallah ya. Ya sih Teh, kalau dipikir-pikir ya, kalau di rumah itu dulu tuh nggak ngerti jihad perempuan di rumah. Ngapain gitu ya jihad? Ternyata disuruh suami juga suka begitu. Ternyata kan katanya masuk pintu surga tuh istri tuh ada 3 ya Teh ya gitu ya, dia menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, dan mentaati suami. Ternyata taat sama suami Teh segitu berat juga ya. Iya betul Teh. Selanjutnya ya Teh, masih banyak nih pertanyaan subhanallah ya. Tinggal 1 menit lagi ternyata. Izin tanya ya Teh, dari Bunda Mas, saya Damas dari Jombang, Jawa Timur. Oh, Masya Allah ya, jauh sekali. Terkadang saya itu takut sendiri ketika orang memandang saya terlalu tinggi, berharap lebih ke saya. Padahal saya merasa tidak sehebat itu. Dan akhirnya saya merasa terbebani. Contohnya, orang melihat saya seolah hebat di bidang tertentu. Padahal sebenarnya saya biasa saja. Ini mah jadi kayak ada konflik sama diri sendiri ya, mungkin sarannya adalah kadang soalnya gini ya Mbak Damas, apa yang orang lain lihat dari kita tuh suka
kadang mengingkari karena menurut kita itu biasa aja gitu. Dan kita selalu ngelihat atau mereferensi orang-orang yang menurut kita lebih hebat, lebih keren. Sehingga kita bilang, ih yang kerennya bukan aku, tapi orang itu. Gitu ya, bisa jadi itu. Atau apakah konflik sama dirinya itu karena kita tuh lagi nggak bisa ngerjain hal itu. Kita tuh lagi nggak mau, tapi kita orangnya nggak bisa nolak. Nah, kira-kira yang mana konfliknya gitu. Itu perlu nanya sama diri kita sendiri, apakah kita keseringan ngelihat orang lain yang lebih hebat sehingga kita ngira kalau referensi ini mah harusnya ke orang yang ini, bukan ke saya. Atau karena kita orangnya nggak enakan sehingga kita ngerasa aku nggak sehebat itu gitu, tapi aku nggak bisa kita nggak bisa nolak. Sebenarnya yang konflik itulah kita pengen nolak, bukan karena kita nggak bisa. Mungkin kita lagi perlu ngerjain yang mana, atau kita lagi butuh ngerjainnya yang lain gitu. Kita lagi nggak bisa sibuk di situ, tapi kita nggak bisa nolak. Jadi jadi pikiran simpang kamuflase karena aku tuh nggak hebat. Nah, kira-kira yang mana? Terus Teteh coba cari data dulu ke diri Teteh. Ketika Teteh pernah nggak? Oh, dari Mbak jadi Teteh ya. Ini kan dari Jawa. Nah, ketika Mbak udah melaksanakan hal itu, orang tuh kan bilang Mbak bisa ngerjain hal itu karena punya data kan, karena sebelumnya Mbak udah ngerjain kan. Nggak mungkin orang tiba-tiba ngasih Mbak amanah tanpa tahu latar belakang. Coba tapi kalau Mbak ngerasa nggak hebat gitu, coba lihat lagi hal apa sih yang udah aku kerjakan di bidang tersebut gitu, dan itu tuh pekerjaannya selesai dan ternyata teman-teman puas gitu. Mungkin kitanya aja yang masih denial sama diri kalau kita ngerasanya nggak bisa, padahal sebenarnya bisa. Gitu kira-kira Teh Dian, semoga kehartinya. Iya, satu lagi ya Teh. Boleh. Satu lagi. Dari Teh Tini Sariwates, apakah poin-poin cinta diri bukan termasuk kepada pemakluman terhadap kekurangan diri yang sebenarnya bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan? Gini, pemakluman ya terhadap kekurangan diri. Memang ada, memang kita bisa menjadi seseorang yang limitless gitu. Yang limitless itu artinya yang kekurangannya sedikit banget gitu. Asalkan kita punya motivasi, punya metode, juga punya mindset gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih sekarang. Mungkin kita mindsetnya masih banyak yang keliru. Mungkin kita belum punya motivasi sekuat itu untuk menjadi super banget gitu ya, sampai nggak punya kekurangan. Kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri gitu. Selama ini gitu, kalau kita ngerasanya insecure, kita ngerasanya nggak mampu, ngerasa rendah diri, tapi kan yang poin-poin dicintai diri ini adalah untuk mengingatkan kepada diri kita itu bukan memaklumi kekurangan, tetapi ketika kita emang mengalami kekurangan, kok aku nggak bisa sih kayak dia, yang mungkin memang peran kita bukan kayak dia, tapi peran kita di yang lain. Dan di poin mencintai diri juga bukan cuma memaklumi diri, tapi bagaimana kita memotivasi diri. Bukan jadi ya udahlah aku mah mencintai diri gini-gini aja, enggak gitu juga gitu. Di poin mencintai diri adalah bagaimana kita memberi rasa nyaman untuk diri kita sendiri sekaligus memotivasi kita untuk bangkit gitu, tentu dengan cara-cara yang kita anggap nyaman gitu. Misal saya orangnya kritiknya tajam banget gitu. Setajam apapun, harusnya kamu tuh bisa gini-gini loh, harusnya kamu gini. Sementara kenyataannya saat ini saya belum bisa melakukan itu semua, maka saya mulai dari langkah apa yang bisa saya lakukan saat ini ya, walaupun itu hal kecil, tapi kita lakukan terus-menerus, itu akan berdampak lebih besar ketimbang kita langsung gimana nge-push diri juga nggak bagus ya. Siapa sih yang suka dipaksa-paksa gitu sih kira-kira. Nah,
Tapi mungkin ya yang menurut si Teteh ini bisa jadi sebenarnya kita lebih loh dari itu. Nah itu kita perlu eksplorasi lagi nih. Misal saya ngerasanya nggak bisa beres-beres. Dan sekarang saya lagi melatih diri. Bukan berarti saya, udahlah aku mah nggak bisa beres-beres, serahin aja gitu ya. Saya juga mau kok Teh belajar gitu. Intinya balik lagi ke diri sendiri. Saya mau gimana caranya belajar. Sekarang udah pinter nyuci piring ya Allah. Curhat gitu ya. Nanti ketika kita udah tahu, ketika kita menjadi tempat yang nyaman bagi diri kita sendiri, kita udah nggak insecure lagi, nanti kita jadi tahu sendiri kok hal-hal mana yang bisa kita upgrade dan kita ngerasanya kita juga mampu. Gitu kira-kira ya Teh. Nih, susah pertanyaannya ini Teh ini. Jadi belajar lagi. Ya, subhanallah ya, Teteh begitu sangat menarik ya diskusi kita hari ini ya Teh ya. Alhamdulillah, terima kasih Teh sudah diingatkan ya kalau saya pribadi tentang Inspire apa ya, begitu sangat diingatkan kalau saya pribadi. Bahkan Teh ada beberapa chat yang masuk nih ke WA saya katanya. Jadian saya dong mau tanya, aduh mohon maaf sekali karena waktunya ternyata yang sangat terbatas. Saya minta izin ke Teteh, nanti kalau ada yang ngechat boleh ya Teh ya? Boleh, Teteh boleh. Ya konsultasi ya, insya Allah Tetehnya baik kok teman-teman ya. Ya, hatur nuhun Teh Wiwik Wulansari, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa menjadi hikmah, menjadi khairan katsiro, berkah yang berkelanjutan, yang tidak putus-putus ya, insya Allah. Amin, Allahumma amin, hatur nuhun Teteh. Iya. Bagi teman-teman tadi yang bertanya, insya Allah akan ada door prize tentunya dari panitia. Nanti panitia yang akan menghubungi siapa saja yang berhak mendapat door prize. Door prize hari ini disembahkan oleh Home Dress by Ferazui, Al-Quran tulis, Twin Planner, dan pulsa senilai 60.000 untuk 2 orang. Lumayan ya, ibu-ibu. Ya, kita tutup saja acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk dibuka dulu videonya. Teteh kita akan foto bersama dulu. Ini apa ini anak muda? Aduh, anak muda. Ya. Allah, Dede anak muda. Coba dulu ya. Boleh? Slide pertama dulu. Ya, slide pertama 1, 2, 3. Nah, lanjut Teh. Ya, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Slide 4. 1, 2, 3. Apa sih? Slide 5. 1, 2, 3. Sudah? Sudah sampai 3 Teh? Ya, sudah sampai 3. Karena ternyata yang hadir cukup lumayan banyak loh Teh Wiwik. Subhanallah ya. Atau nuhun Teh Wiwik, mudah-mudahan lain kali Salimah Antapani bisa mengundang lagi ya. Sesi 2. Ya, sesi 2 insya Allah. Terima kasih kepada teteh-teteh yang telah hadir di acara hari ini. Oh iya, saya lupa. Salimah Antapani di bulan Maret ini akan tebar sembako untuk untuk para lansia, bagi teteh-teteh yang memiliki kelebihan rezeki boleh menyalurkannya lewat kami Salimah Antapani. Mohon ditampilkan dulu mungkin Teh Rani slide-nya. Slide-nya sudah. Berbagi sembako untuk lansia, insya Allah PC Salimah Antapani setelah kemarin Salimah Antapani telah memberikan bantuan yaitu berupa beras senilai 1.200 kg untuk para duafa
kami juga telah memberikan santunan kepada para anak yatim. Kemudian menjelang bulan Ramadan ini, insya Allah kami akan berbagi sembako untuk lansia dan duafa. Bagi teteh-teteh, sahabat Salimah yang berkenan untuk menyalurkan rezekinya kepada kami, insya Allah kami terima di BNI Syariah 0976771870 atas nama Rani. Jika sudah berdonasi, silakan untuk konfirmasi ke Humas PC Salimah Antapani di 085771788420. Ya, terima kasih kepada semuanya yang hadir hari ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiro kepada Teh Lala. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali